Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Anita Herlina Stianti. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Belajar apa ya? Yang pertama adalah menyederhanakan pecahan. Kemudian yang kedua adalah membandingkan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua materi ini di kelas 4 ya. Sudah siap anak-anak? Yuk siapkan catatannya. Yang pertama adalah menyederhanakan pecahan. Nah, di sini Bu Anita memberikan contoh pecahan. Pecahan berapakah ini? Ayo diingat-ingat. Bagian yang diarsir berapa? Lalu jumlah keseluruhan bagian berapa? Berapa anak-anak? Ternyata pecahan ini adalah 3/6 ya. Lalu Bu Anita mempunyai lagi sebuah pecahan. Nah, pecahannya sama atau beda anak-anak? Ayo, sama atau beda? Nah, ternyata sama, ya kan? Besarnya sama. Besarnya seperti ini ya. Besarnya juga seperti ini. Ternyata bentuknya itu sama. Tapi hanya bagian-bagiannya yang berbeda. Nah, inilah yang akhirnya menjadi disederhanakan. Yang awalnya penyebutnya adalah 6 hanya menjadi berapa? Hanya menjadi 2. Kemudian yang diarsir yang awalnya 3 hanya menjadi 1. Nah, ini pecahannya berapa anak-anak? Berapa ayo? Nah, ternyata pecahannya adalah 1/2. Nah, ternyata 3/6 dan 1/2 kan sama, ya kan? Nah, ini dinamakan menyederhanakan pecahan. Pecahan yang angkanya besar bisa disederhanakan menjadi angka yang lebih kecil. Jadi ini seperti kebalikan mencari pecahan yang senilai, yaitu dengan dikalikan, ya kan? Kemarin sudah Bu Anita jelaskan sedikit tentang mencari pecahan yang senilai. Nah, kalau ini kan menyederhanakan pecahan. Lalu bagaimana caranya? Kok bisa 3/6 sama artinya dengan disederhanakan 1/2? Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, kalau kemarin kita mencari pecahan yang senilai dari bilangan yang kecil menjadi bilangan yang lebih besar dengan operasi matematika apa anak-anak? Ya, dengan dikalikan. Nah, sekarang kita akan membagi. Jadi karena ini bilangannya besar, maka kita mencoba membagi. Nah, 3 dibagi berapa? Hasilnya adalah 1. Kemudian 6 dibagi berapa? Hasilnya adalah 2. Ternyata kita harus membagi 3 dan 6 itu dengan bilangan yang sama, yaitu 3 dibagi 3, 6 dibagi 3. Hasilnya betul 1/2. Ya, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah saat kita diminta untuk menyederhanakan pecahan, maka dicari dengan membagi pembilang dan penyebut dengan faktor bilangan, yaitu yang bisa membagi pembilang dan penyebut sama besar. Jadi ini pembaginya harus sama, tidak boleh berbeda, harus bisa membagi pembilang dan penyebut dengan pas, dengan tepat. Kemarin sudah Bu Anita berikan
contoh-contoh atau clue. Jika satuannya angka 5 dan 0, maka bisa dibagi 5, ya kan? Jika satuannya itu adalah bilangan genap, maka otomatis bisa dibagi 2. Itu yang paling mudah. Nah, Bu Anita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ya, menyederhanakan pecahan. Bu Anita punya bilangan yaitu 15 per 20 ya. Nah, kita tahu tadi sudah Bu Anita singgung sebentar bahwa yang satuannya itu 5 dan 0, maka bisa dibagi 5, ya kan? Nah, kita coba. Kita bagi 5. 15 dibagi 5 dan 20 dibagi 5. Hasilnya ternyata 15 dibagi 5 adalah 3. 20 dibagi 5 adalah 4. Nah, ternyata pecahan sederhana dari 15 per 20 adalah 3 per 4. Lalu kita lihat lagi, bisa dibagi lagi tidak ini? 3 dan 4, oh ternyata sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka 3 per 4 ini adalah pecahan paling sederhana dari 15 per 20 ya. Lanjut, Bu Anita punya contoh lagi, yaitu 8 per 12. Kalau 8 per 12 ini kita ada 2 caranya, tapi kita bahas satu lagi ya. Satu dulu. Kita lihat 8 dan 2. Satuannya adalah 8 dan 2. 8 dan 2 adalah bilangan genap. Maka bisa kita bagi 2. Yaitu, nah, kita kerjakan 8 dibagi 2 ternyata 4. 12 dibagi 2 ternyata 6. Kita lihat hasilnya adalah 4 per 6. Kita coba lagi yuk, apakah 4 per 6 ini bisa dibagi lagi, bisa disederhanakan lagi? Kita tengok satuannya 4 dan 6. 4 ini dan 6 sama-sama bilangan genap. 4 belum termasuk bilangan genap yang paling kecil. Oh, otomatis bisa dibagi lagi ya. Kita bagi lagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Mendapatkan lagi pecahan 2 per 3. Nah, inilah 2 per 3 merupakan pecahan paling sederhana dari 8 per 12. Nah, kemudian ada cara lagi, atau kita langsung 8 dan 12. Bilangan berapa ya yang bisa membagi 8 dan 12 dengan sama besar? Bisa membagi keduanya. Oh, ternyata itu kelipatannya, faktor terbesarnya adalah 4. Maka kita bagi 8 dibagi 4, lalu 12 dibagi 4. Ternyata 8 dibagi 4 hasilnya 2, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Sama atau beda anak-anak? Sama ya, bedanya hanya pada pembaginya. Di sini pembaginya 2, dikerjakan sebanyak 2 kali. Kalau yang bawah pembaginya adalah 4. Bu, lalu yang betul yang bagaimana? Semuanya betul, boleh digunakan. Bisa menggunakan cara yang atas satu persatu, bisa langsung cara yang bawah, yaitu mencari faktor yang paling besar. Tergantung anak-anak lebih paham yang mana, lebih mudah yang mana. Yang pasti kita harus sampai pada pecahan yang paling sederhana, yaitu 2 per 3. Nah, untuk
mengetahui pemahaman anak-anak, kita latihan yuk. Bu Anita punya 2 soal. Yang nomor 1, 20/24. Soal yang nomor 2, 15/25. Ini mohon dicari sampai mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Jika masih bisa dibagi lagi, maka tolong dibagi lagi. Begitu ya anak-anak ya. Selamat mencoba. Setelah anak-anak mencoba, anak-anak sudah memahami penyederhanaan pecahan ini, Bu Anita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu Sekarang Bu Anita lanjutkan untuk membandingkan pecahan ya. Nah, apa tanda yang digunakan dalam membandingkan pecahan? Seperti biasa saat anak-anak membandingkan, otomatis tandanya ada 3, yaitu lebih besar, kemudian lebih kecil, dan sama dengan. Ya, tandanya ada berapa anak-anak? Ada 3, yaitu lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ini Bu Anita coba tadi soal pada mengurut saat menyederhanakan pecahan. Ini ada pecahan 1/2 dan ada pecahan 1/2, sama ya. Nah, kita perhatikan pecahan ini. Pecahan ini adalah 1/2. Yang pecahan kedua 1/2. Lihat gambarnya. Adakah yang lebih besar? Adakah yang lebih kecil? Atau sama besar? Oh, ternyata sama besar. Maka kita memberikan tanda yaitu sama besar. Nah, ini jika kita lihat dari gambarnya ya anak-anak, ya kan? Nah, kalau ada gambarnya enak. Seumpama tidak ada gambarnya bagaimana? Kita lihat penyebutnya dulu. Penyebutnya bagaimana? Penyebutnya 2. Ini 2. Penyebutnya ternyata sama besar. Kalau penyebutnya sama besar, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya berapa ini? 1. Kemudian pembilangnya juga 1. Oh, ternyata sama semua. Karena sama semua, maka kita beri tanda sama dengan, ya. Nah, lalu ini Bu Anita punya 3/6 dan 1/2. Kita coba. Kita lihat penyebutnya, sama atau beda? Ternyata penyebutnya bagaimana? 6 dan 2. Sama atau beda anak-anak? Ternyata penyebutnya berbeda. Nah, lalu bagaimana caranya? 3/6 dibandingkan 1/2. Nah, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus menjadikan penyebutnya sama. Dengan bagaimana? Langsung saja dikalikan. Penyebutnya yang 6 dikalikan yang 2. Yang 2 dikalikan yang 6. Jadi kebalikan ya. Menjadi seperti ini. 6 dikali 2. Karena penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikalikan 2. Sedangkan yang 1/2 dikalikan dengan 6. Ya. Karena penyebutnya dikalikan 6, maka pembilangnya juga dikalikan 6. Kemudian mendapatkan hasilnya 3 kali 2 hasilnya adalah 6. 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Lalu yang 1/2. 1 dikali 6 hasilnya juga 6. 2 dikali 6 hasilnya 12. Ternyata mendapatkan pecahan
6/12 dibandingkan dengan 6/12. Lihat penyebutnya sudah sama. Maka baru kita lihat pembilangnya. Ternyata pembilangnya juga sama. Karena sama, maka dibandingkan yaitu sama dengan, ya. Yaitu, maka ini hasilnya adalah sama dengan. Nah, kemudian apa kesimpulannya? Ternyata dalam membandingkan pecahan, jika penyebutnya berbeda, ini ya, penyebutnya berbeda, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan penyebut dengan lawannya. 6 lawannya 2, maka ini dikalikan 2. Sedangkan 2 dikalikan 6. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini Bu Anita akan memberikan contoh ya untuk ini. Yuk kita mencoba mengerjakan bersama-sama ya. Bu Anita mempunyai pecahan 2/3 dibandingkan 1/5. Yuk kita bersama-sama. Lihat penyebutnya ya anak-anak, 3 dan 5. Lalu kita kalikan. Yang 3 dikalikan 5, sedangkan yang 5 dikalikan 3. Perhatikan kursor Bu Anita yang merah-merah ini ya. Nah, lalu kita kalikan. 3 dikalikan 5. Karena penyebut dikalikan 5, maka pembilang juga dikalikan 5. Kemudian pecahan 1/5 itu dikalikan 3 ya. Penyebut dikalikan 3, pembilang juga dikalikan 3. Kemudian kita hitung hasilnya. Ternyata 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Sedangkan 3 dikali 5 hasilnya 15. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya juga 3. 5 dikalikan 3 hasilnya 15. Perhatikan penyebutnya sudah sama? Ya, betul. Penyebutnya sudah sama. Maka kita tinggal melihat pembilangnya. Pembilangnya adalah 10 dan 3. 10 dan 3 lebih besar mana? Ternyata lebih besar 10. Maka tandanya adalah lebih besar. 10/15 lebih besar dari 3/15. Setelah mendapatkan hasil ini, kemudian kita jawab, kita isi perbandingan pada 2/3 dan 1/5. Hasilnya adalah lebih besar. Ya, paham ya? Yuk kita coba satu lagi. Bu Anita punya 1/4 dibandingkan 2/5. Ayo, kira-kira 1/4 ini dikalikan berapa anak-anak? Penyebutnya lah berapa? Nah, betul, dikalikan 5. Sedangkan 2/5 dikalikan 4. Nah, inilah bentuknya. 1 dikalikan 5/4 dikalikan 5. Dibandingkan dengan 2 dikali 4/5 dikali 4. Lalu kita hitung hasilnya. 1 kali 5 adalah 5. 4 kali 5 adalah 20. Lalu 2 kali 4 adalah 8. 5 kali 4 adalah 20. Perhatikan penyebutnya. Sudah sama? Ya, sudah sama. Maka kita lihat pembilangnya. 5 dan 8. Lebih besar mana anak-anak? Ternyata lebih besar 8. Maka 5/20 lebih kecil dari 8/20. Maka hasil dari 1/4 lebih kecil dari 2/5. Mengetahui pemahaman anak-anak, yuk kita berlatih soal. Soalnya ada 5. Ini nomor 1, 1/4 dibandingkan 1/6. Nomor 2, 2/3 dibandingkan 1/3.
Lalu 1/2 dibandingkan 2/5. Dan nomor 4, 2/5 dibandingkan 3/4. Nah, nomor 5, ini adalah soal cerita. Anak-anak harus memahami terlebih dahulu. Pak Budi mempunyai 1 roti yang akan dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Roti ini akan dibagikan kepada muridnya. Andi mendapat 3 bagian roti. Budi mendapat 2 bagian roti. Dan Sinta mendapatkan 1 bagian roti. Pertanyaannya, siapakah yang mendapatkan bagian roti paling besar dan berapakah bagiannya? Ditulis dalam bentuk pecahan ya. Yang B, siapakah yang mendapatkan bagian roti paling kecil? Dan jika ditulis dalam pecahan, menjadi pecahan berapa? Nah, itu 5 soal yang anak-anak kerjakan. Total ada 7 soal dengan soal yang tadi. Selamat mengerjakan anak-anak. Semoga anak-anak memahami materi, menyederhanakan dan membandingkan pecahan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bu Anita sampaikan mohon maaf apabila ada materi yang kurang anak-anak pahami. Anak-anak bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.